Pada suatu hari, hiduplah suatu kerajaan yang berbahagia. Hiduplah dua orang putri yang bernama Chandrakirana dan Dewi Galuh. Namun Chandrakirana lah yang paling cantik. Mereka berdua memiliki paras yang cantik. Namun Chandrakirana lah yang paling disayang rakyat. Dewi Galuh, adik yang selalu iri dengan kakaknya, lama-lama rasa iri itu tumbuh dengan rasa benci. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya. Ia akan menjodohkan salah satu putrinya dengan Raden Inu. Chandrakirana lah yang dipilih. Putri Galuh pun merasa iri dan menemui penyihir. Putri Galuh pun memfitnah Chandrakirana. Raja pun murka terhadap Chandrakirana, dan ia pun mengusir Chandrakirana dari istana. Dan di perjalanan ia bertemu nenek sihir, dan dikutuklah ia menjadi keong mas. Wahai putri-putriku, kemarilah. Ayah ingin berbicara kepada kalian. Ada apa ayahanda memanggil kami berdua? Karena ayah ingin menjodohkan dari salah satu dari kalian dengan Raden Inu. Lalu, siapa yang ayah pilih untuk dijodohkan dengan Raden Inu? Kau Chandrakirana, siapa lagi? Umur kamu sudah cukup untuk menikah. Benarkah ayah? Sebenarnya itu yang aku cita-citakan dari dulu ayah. Kalau begitu, kami permisi dulu ayah. Silakan. Kenapa sih harus Chandrakirana? Padahal kan aku yang paling cantik. Aku punya ide. Aku harus menemui penyihir. Ada apa kau datang ke sini? Aku ingin hidup Chandrakirana sengsara selamanya. Baiklah, kalau itu maumu, akan aku turuti. Lebih baik aku memfitnah Chandrakirana kalau dia sudah menjalin hubungan dengan prajurit. Ayah, apakah ayah tahu kalau Chandrakirana sedang menjalin hubungan dengan prajurit? Apa? Chandrakirana sudah mengkhianatiku. Padahal aku sudah menjodohkan dia dengan Raden Inu. Chandrakirana, mari kau. Ada apa ayahanda? Beraninya kamu mengkhianatiku? Siapa yang berkata begitu ayah? Apa yang aku telah hianati ayah? Kau telah menjalin hubungan dengan prajurit. Padahal aku sudah menjodohkan dengan Raden Inu. Siapa yang berkata begitu ayah? Pergi kau dari sana ini. Ayah, aku tidak ada melakukan itu ayah. Pergi. Ini dia yang bernama Chandrakirana. Siapa kau? Tidak usah banyak bicara kau. Sembliling, sembliling, sembliling. Sering. Wah, cantik sekali keong ini. Akan kubawa pulang. Suatu hari, nenek itu kelaparan, dan keong mas berubah wujud menjadi putri cantik, yaitu Chandrakirana. Dan ia membuatkan makanan untuk sang nenek sebagai bentuk terima kasih karena telah menyelamatkan dia. Aku akan menyimpan keong ini di sini. Aku lapar sekali. Aku akan mencari makanan di luar sana. Di mana aku ini? Aku lapar sekali. Sepertinya tidak ada makanan di sini. Kalau begitu, aku buatin saja. Aku lapar sekali.
Sepertinya kutukan itu timbul lagi. Setelah selesai Chandra Kirana, ia pun berubah menjadi keong emas kembali. Sepulangnya nenek itu, ia pun terkejut melihat banyak makanan di meja makannya. Siapa yang telah memasak makanan ini? Kebetulan aku lapar sekali. Akhirnya perut aku kenyang juga. Aku akan istirahat. Wah, sudah pagi. Aku akan mencari ikan hari ini. Sementara Chandra Kirana kembali melakukan aktivitas yaitu memasak untuk nenek. Nenek itu pun pulang dan melihat Chandra Kirana sedang memasak. Nenek itu pun mengizinkan Chandra Kirana untuk tinggal di rumahnya. Merasa curiga, akhirnya Raden Inu mencari tahu kebenaran Chandra Kirana. Di perjalanan, ia bertemu nenek sihir, dan nenek sihir mengatakan semua apa yang terjadi pada Chandra Kirana, dan menceritakan apa Dewi Galuh lakukan. Dan Raden Inu pergi ke kerajaan untuk menceritakan apa yang sudah diperbuat oleh Dewi Galuh. Setelah itu, Dewi Galuh pun diusir dari kerajaan. Penyihir itu pun dipenjahat setelah semua kebohongannya itu terungkap. Ternyata aku masih di sini dan tidak ada makanan sama sekali di sini. Kalau begitu, aku masuk lagi deh. Hei, siapa kau? Maaf, Nek. Aku adalah keong yang nenek bawa kemarin. Kenapa kau bisa ada di sini? Aku telah diusir oleh ayahanda, Nek. Aku difitnah telah menjalin hubungan dengan prajurit. Dan di perjalanan aku bertemu oleh penyihir, Nek. Dan dia mengutukku menjadi keong emas. Itulah keong yang nenek temukan. Kasihan sekali kamu, Mas. Kalau begitu kamu boleh tinggal di sini. Mau kemana pangeran? Aku mau mencari Chandra Kirana. Chandra Kirana telah kututup menjadi keong emas. Kenapa kau kutuk dia menjadi keong emas? Dewi Galuh yang menyuruhku karena dia iri kepada Chandra Kirana. Karena kau akan dijodohkan dengan Chandra Kirana, bukan dengan Dewi Galuh. Sudah kuduga, Chandra Kirana tidak bersalah. Kalau begitu, aku akan mencari Chandra Kirana. Raden Inu kembali mencari Chandra Kirana. Raden Inu pun menjumpai sebuah gubuk dan di situ ada Chandra Kirana. Nenek dan Chandra Kirana pun dibawa ke kerajaan. Dan pada akhirnya Chandra Kirana pun menikah dengan Raden Inu. Mereka pun hidup bahagia. Chandra Kirana, Raden Inu. Selamat masuk, Raden. Duduk, Raden. Kenapa kau bisa di sini? Awalnya aku telah difitnah oleh Raja, Raden, dan aku diusir dari kerajaan. Di perjalanan aku bertemu oleh penyihir. Saat itu nenek-nenek telah menemui aku sebagai keong emas. Aku pun dibawa di sini, Raden, dan tidak tahu kenapa kutukan itu menghilang dan aku telah menjadi Chandra Kirana. Kalau begitu, ayo kita pulang ke istana. Tapi Raden, di sini ada nenek tua. Kasihan dia hidup sebatang kara. Apa boleh kita membawanya ke kerajaan, Raden? Bentar, Raden. Aku panggilin nenek dulu ya. Ayo, Nek, ada Raden Inu. Baiklah, kalau begitu kita bawa nenek ini ke kerajaan. Ayo, Nek. Raja, aku ingin memberitahukan bahwa sebenarnya Chandra Kirana tidak bersalah. Semua ini adalah ulah Dewi Galuh. Dan dia adalah suruhan Dewi Galuh. Ya Raja, saya disuruh Dewi Galuh untuk mengutuk Chandra Kirana. Prajurit,
Masukkan dia ke dalam penjara. Dewi Galuh, kemari kau. Ada apakah ayah? Ternyata selama ini kau yang berkhianat. Tidak ayah. Pergi kau dari istana ini. Aku muak dengan mukamu. Chandra Kirana, kemarilah. Ya, izinkan aku menikahi putrimu. Baiklah, aku sudah berjanji dengan ayahmu akan menikah putriku dengan dirimu. Secepatnya kamu akan saya nikahi.